Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Ketemu lagi dengan Bu Leti di pelajaran kimia. Hari ini kita akan membahas tentang aturan Markovnikov. Kompetensi dasar pada pelajaran hari ini adalah untuk kompetensi yang pertama, menganalisis struktur dan sifat senyawa hidrokarbon berdasarkan kekasan atom karbon dan golongan senyawanya. Kemudian, membuat model visual berbagai struktur molekul hidrokarbon yang memiliki rumus molekul yang sama. Indikator pencapaian kompetensi pada pokok bahasan ini adalah yang pertama, menjelaskan aturan Markovnikov secara teori. Yang kedua, menjelaskan aturan Markovnikov secara perhitungan dengan aplikasi Gaussian. Kemudian yang ketiga, membandingkan hasil reaksi secara teori dan perhitungan dengan Gaussian. Untuk mengawali pelajaran hari ini, silakan perhatikan reaksi berikut. Ini adalah reaksi antara propena dengan HBr. Ketika propena direaksikan dengan HBr, maka akan terbentuk dua kemungkinan produk. Yang pertama adalah 1 bromopropana dan yang kedua adalah 2 bromopropana. Sebagai main produknya atau produk yang lebih melimpah adalah 2 bromopropana. Pertanyaannya, kenapa main produknya 2 bromopropana? Kenapa tidak 1 bromopropana? Untuk lebih jelasnya, simak terus video ini hingga akhir. Ketika ada suatu alkena yang tidak simetris, alkena tidak simetris itu artinya adalah atom C sebelah kiri dan atom C sebelah kanan yang berikatan rangkap itu mengikat H dengan jumlah yang berbeda. Ketika alkena seperti ini diadisi dengan suatu HX, maka reaksi ini akan menghasilkan dua kemungkinan produk. Nah, reaksi seperti ini disebut dengan regioselective reaction. Biasanya ini akan memenuhi aturan Markovnikov. Apa sih aturan Markovnikov itu? Dalam suatu reaksi adisi elektrofilik HX terhadap alkena yang tidak simetris, maka H+ dari HX akan teradisi ke karbon berikatan rangkap yang telah lebih banyak memiliki hidrogen. Hari ini Bu Leti akan menjelaskan tentang aturan Markovnikov secara teori. Nanti akan melibatkan stabilitas karbokation. Kemudian yang kedua, berdasarkan perhitungan energi akan menggunakan aplikasi Gaussian. Kembali lagi kepada contoh yang tadi yang di awal. Ketika propena direaksikan dengan HBr. Propena ini memiliki dua buah C yang berikatan rangkap. Kita sebut saja C1 dan C2. Ketika propena ini bereaksi dengan HBr, kemungkinan yang pertama, H ini nanti akan masuk pada C yang kedua. Ketika H ini masuk pada C yang kedua, maka terbentuklah karbokation primer. Kemudian, ketika atom H masuk pada C yang pertama, maka akan terbentuklah karbokation sekunder, di mana karbokation sekunder ini lebih stabil dibanding dengan karbokation primer. Untuk mekanisme totalnya seperti ini. Jadi ketika propena direaksikan dengan HBr, ketika H masuk pada C nomor 2, maka akan terbentuk karbokation primer. Maka Br nanti akan masuk ke dalam
C yang nomor 1, maka terbentuklah 1 bromopropana. Sedangkan ketika hidrogen itu akan masuk pada C yang nomor 1 atau C1, maka terbentuklah karbokation sekunder, di mana karbokation sekunder ini lebih stabil dibandingkan karbokation yang primer. Maka Br akan masuk ke C nomor 2. Terbentuklah 2 bromopropana. Inilah alasannya mengapa 2 bromopropana itu merupakan main produknya. Karena 2 bromopropana ini terbentuk dari karbokation sekunder yang lebih stabil dibanding karbokation primer. Yang kedua, dengan aplikasi Gaussian. Apa saja sih yang dihitung dengan aplikasi Gaussian ini? Yang pertama adalah energi awal. Setelah energi awal dihitung, kita akan menghitung baik dari C1 maupun C2-nya itu masing-masing untuk energi transisi yang pertama, energi transisi yang kedua, dan produk. Begitu juga untuk C yang kedua, energi transisi pertama, energi transisi kedua, dan produk. Setelah dari masing-masing energi ini kita hitung, maka nanti kita akan membandingkan. Kalau hidrogen masuk ke C nomor 1 dibanding dengan hidrogen masuk ke C nomor 2. Ini adalah awal. Ada propena dan HBr. Sekarang mari kita hitung berapa energi antara propena dan HBr ini ketika akan bereaksi. Ternyata energi awalnya adalah 223.002,9 Joule per mol. Berikutnya adalah energi transisi 1. Energi transisi 1 ini ketika hidrogen ini masuk ke C nomor 1. Kemudian antara ikatan rangkap antara C nomor 1 dan nomor 2 ini mulai terputus. Begitu juga dengan ikatan pada H dengan Br, ini juga mulai terputus. Mari kita hitung berapa energinya untuk keadaan transisi 1 ini.
Ternyata energinya adalah 267.140,9 Joule per mol. Lebih tinggi dibandingkan dari energi yang awal tadi. Berikutnya adalah energi transisi yang kedua. Energi transisi yang kedua ini adalah ketika ion Br itu masuk ke karbokationnya. Mari kita hitung berapa energinya. Ternyata energinya adalah 257.913 Joule per mol. Lebih rendah dibandingkan dengan energi transisi yang pertama tadi. Berikutnya ini adalah produk. Produk itu ketika Br telah berikatan dengan C yang kedua. Mari kita lihat berapa energinya. Ternyata energinya adalah 257.898,1 Joule per mol. Lebih turun dibandingkan dengan transisi yang kedua. Ini ringkasannya. Energi awalnya 223.000, kemudian transisi satunya naik 267.140,9 Joule per mol. Kemudian di energi transisi 2 mulai menurun 257.913 Joule per mol, dan produknya 257.898,1 Joule per mol. Ini grafiknya.
Kita lihat semakin naik pada transisi yang pertama, kemudian menurun transisi kedua, dan terakhir di produk. Berikutnya adalah ketika hidrogen itu nanti akan masuk pada C yang kedua. Untuk energi awalnya sama, 223.002,9 Joule per mol. Ini untuk transisi yang pertama, jadi hidrogen masuk ke C yang kedua, kemudian ikatan rangkapnya ini akan mulai putus, begitu pula dengan ikatan antara hidrogen dengan brom ini juga mulai putus. Mari kita lihat energinya. Ternyata untuk energi transisi 1 adalah 267.640. Kalau kita bandingkan dengan energi transisi yang pertama tadi, energi transisi ini jauh lebih tinggi. Berikutnya energi transisi yang kedua, yaitu ketika Br ini mulai berikatan dengan C. Mari kita hitung energinya. Energinya adalah 260.181,7 Joule per mol. Kalau kita bandingkan dengan transisi yang kedua C1, ini juga cenderung lebih besar.
Berikutnya produk. Produk itu ketika BR ini sudah berikatan dengan C. Kita lihat berapa energinya. Energinya adalah 260.178,1 Joule per mol. Jika dibandingkan dengan produk yang C1 tadi, ini juga lebih tinggi. Untuk energi awalnya 223.000, kemudian transisi yang pertama 267.640, transisi yang kedua mulai menurun 260.181,7, kemudian produknya 260.178,1 Joule per mol. Ini adalah grafiknya, sama di awal, kemudian mulai naik hingga transisi yang pertama, mulai menurun di transisi kedua dan di produk. Mari kita bandingkan kedua grafik yang telah kita peroleh tadi untuk mencari delta H-nya, di mana rumus delta H adalah energi transisi dikurangi energi awal. Untuk grafik yang pertama, ini harga energi transisinya, yang ini adalah energi awalnya, sehingga delta H sama dengan 267.140,9 dikurangi 223.002,9. Harga delta H-nya adalah adalah 44.138 Joule per mol. Kemudian untuk grafik yang kedua, ini energi transisinya dan ini energi awalnya. Jadi 267.640 dikurangi 223.002,9. Hasilnya adalah 44.637,1 Joule per mol. Kalau kita bandingkan, delta HC1 ternyata lebih kecil dari delta HC2. Mari kita lihat produknya. Ini produk C1 257.898,1 Joule per mol. Ini produk dari C2 260.178,1, sehingga energi produk
pada C1 lebih kecil dibanding dengan E produk pada C2. Sehingga bisa disimpulkan bahwa mekanisme C1 itu lebih stabil dibandingkan dengan C2 karena memiliki delta H yang lebih kecil daripada delta H C2, dan E produk dari C1 ini lebih kecil daripada E produk yang C2. Nah, sekarang kita akan membandingkan. Kita sudah menganalisis dari teorinya dan dari perhitungan. Mari kita membandingkan. Kalau berdasarkan teori tadi, itu ketika masuk di C yang pertama, itu akan membentuk karbokation sekunder, sehingga lebih stabil. Kalau berdasarkan perhitungan, sama, ternyata dengan C1 ini yang warnanya biru, dia akan lebih stabil jika dibandingkan dengan C yang kedua. Bagaimana? Sudah jelas? Bagaimana menganalisis dengan teori maupun aplikasi Gaussian? Sekarang ini ada latihan soal. Silahkan 3 buah latihan soal ini dihitung energinya dengan Gaussian. Buktikan mana produk yang lebih melimpah hasilnya. Kita ketemu lagi minggu depan. Kita akan masuk bab baru. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore.